Ranjang Pengkhianatan, episode 4. Jadi, Ellie menggelengkan kepala ke kanan dan ke kiri untuk menghindari ciuman dari ayahnya. Matanya sudah basah karena menangis. Tak ada yang mendengar ceritanya. Carla pergi entah kemana. Kenapa? Apa cuma Leo yang ada dalam hatimu, ha? Aku suamimu, aku yang lebih berat. Kalian mengkhianatiku sampai-sampai melahirkan seorang anak dari perselingkuhan kalian. Ellie mendengarnya dengan sangat jelas. Tangisnya semakin pecah. Aku tidak tahu apa-apa. Kenapa aku yang harus menanggungnya? Batinnya menjerit. Tubuhnya sangat lemas. Daddy, lirihnya. Tolong, lepaskan aku. Aku tidak tahu apa-apa. Jangan hukum aku dengan cara seperti ini. Terus menangis dalam pelukan Axel. Tangisan itu akhirnya membuat Axel membuka matanya. Sadar dengan aksinya itu, ia pun beranjak. Ellie, ini Daddy. Apa yang terjadi? Kenapa menangis? Kenapa kamu ada di sini? Axel benar mengalami trauma saat berada di kamar itu. Dengan cepat ia beranjak dan menggendong anaknya. Tanpa sadar bahwa ia telah mengatakan semuanya. Kini Ellie tahu bahwa ia bukanlah anaknya. Jadi sudah bilang, jangan ada yang masuk ke ruangan itu. Bisiknya. Gadis itu terus menangis karena benar-benar takut. Axel merebahkan tubuh anaknya di tempat tidur miliknya. Mengusap lembut pipinya, menghapus air matanya. Apa dia mengatakan sesuatu padamu? Ellie hanya menggelengkan kepala. Lalu ia meringkuk membelakangi Axel. Menarik selimut, Ellie benar-benar takut. Axel pun memeluknya dari belakang. Mencium punggungnya dengan sangat lembut. Ellie menggerakkan tubuh seolah menepisnya. Kamu marah pada Daddy. Maafkan Daddy. Daddy tidak bermaksud. Axel sadar dengan posisinya tadi yang berada di atas tubuh anaknya. Daddy jahat. Daddy jahat. Axel membalikan tubuh gadis itu. Lihat Daddy. Apa kamu takut dengan sikap Daddy yang seperti ini? Axel mencium pipi lalu mendekatkan ke arah bibir. Tapi Ellie langsung memalingkan wajah. Ia masih setengah percaya dengan apa yang didengarnya tadi. Kalau semua itu benar, tidak ada larangan saat ia menerima ciuman itu. Ia bukan anaknya. Apa Axel belum menyadarinya bahwa dirinya telah mengatakan semuanya? Jadi ini, alasan ruangan itu tidak boleh dikunjungi. Masa lalu kelam itu sangat menghantuinya. Lalu, apa yang harus dilakukan Ellie setelah ia tahu bahwa ia bukanlah anaknya? Haruskah ia menggantikan mendiang ibunya yang telah membuat trauma begitu dalam pada orang yang telah membiayainya selama ini? Axel memeluk gadis itu karena tubuhnya masih bergetar, memberinya rasanya nyaman. Dan akhirnya, gadis itu pun tak lagi mengeluarkan air mata. Sosok Axel menghangat tidak seperti tadi, dan itu sangat menyeramkan bagi Ellie. Membelai lembut punggungnya, mencium pucuk kepalanya. Ellie diam tak bergeming. Daddy, panggil Ellie. Jawab Axel. Apa yang Daddy rasakan saat bersamaku? Kenapa sikap Daddy seperti ini? Hening. Axel tak memberi jawaban. Tidak mungkin ia mengatakan bahwa ia akan membalaskan rasa sakit hatinya atas kelakuan orang tuanya. Apa Daddy? Tidurlah. Axel meluknya erat. Hingga akhirnya Ellie pun membalas pelukannya. Sibuk dengan pemikirannya, Axel berpikir apa anak gadisnya merasakan sesuatu. Pelukan Ellie sangat erat sehingga membangkitkan sesuatu di bawah sana. Axel menciumi wajah gadis itu. Ellie diam saja karena ia takut ayahnya akan seperti tadi. Kasar seperti akan menjamahnya. Pria itu kini menatap wajah anak gadisnya, membenamkan sebuah kecupan di kening. Perambat ke pipi, hidung, serta yang terakhir di benda kenyal. Itu ciuman pertama Ellie. Gadis itu merasakan kelembutan. Tapi dengan cepat, Ellie melepaskannya. Ini tidak boleh terjadi, Daddy. Aku anakmu, kata Ellie. Tapi Daddy menginginkannya. Kamu cantik. Daddy suka. Apa kata orang jika mereka tahu? Jangan dengarkan apa kata orang. Kamu milik Daddy. Hanya Daddy yang boleh melakukannya. Banyak yang melakukan seperti ini dengan ayahnya. Tidak ada larangan, El, untuk kita.
Aku masih sekolah, Dedi. Tak boleh melakukan ini padaku. Tidak akan terjadi apa-apa. Kita hanya akan seperti ini sampai tidur. Axel kembali mencium bibir anaknya. Tidak bisa menolak karena Ellie merasakan itu berbeda. Pikiran tubuhnya bertolak belakang. Dedi akan menunggu sampai kamu berusia 17 tahun. Pagi hari, Ellie sarapan seperti biasa. Guards itu terus memperhatikan Carla yang tengah sibuk dengan pekerjaannya. Saat membalikan tubuh, pandangan Carla tertuju padanya. Apa? Apa ada yang aneh dengan diriku? Atau penampilanku karena sudah mulai tua? Tanya Carla. Wanita itu sedikit sensitif jika mengenai umur. Miss masih cantik, pujinya. Apa Miss tahu tentang rahasia ruangan itu? Ternyata itu sebuah kamar. Aku baru tahu. Ucap Ellie. Tidak tahu. Jawab Carla gugup. Masa? Miss sudah lama bekerja di sini. Miss menyembunyikan sesuatu dariku. Ayolah, jujurlah padaku. Aku hanya ingin tahu cerita detailnya. Semalam aku masuk ke kamar itu. Miss tahu apa yang terjadi pada Dedi? Carla yang tadinya cuek langsung mendudukkan tubuhnya dan menatap wajah Ellie lekat-lekat. Ia pun menjadi penasaran karena wajah gadis itu nampak biasa saja, seolah tidak terjadi apa-apa. Apa yang terjadi? Tanya Carla. Aku akan menceritakannya, tapi Miss bilang dulu padaku. Apa tujuan Dedi menyembunyikan ini dariku? Apa tujuannya? Nona El sudah tahu semuanya. Ellie mengangguk. Baiklah. Sepertinya tidak perlu dirahasiakan lagi. Kamar itu saksi percintaan Hana dengan selingkuhannya. Terangnya. Mami benar selingkuh? Apa aku hasil perselingkuhannya? Ellie ingin memperjelas soal dirinya. Lalu, di mana Dediku yang sebenarnya? Dedi Axel sangat membencinya. Semalam dia mengutuk pria itu. Jelas Ellie. Karena dialah yang bunuh Hana. Jawab Carla. Apa yang akan Nona lakukan setelah tahu tentang semua ini? Apa akan meninggalkan Tuan dan pergi mencari Dedi Nona? Aku tidak akan pergi kemana-mana. Setidaknya aku tahu cara balas budi. Dedi trauma sampai semalam dia tidak sadar dengan ucapannya. Aku harus menyembuhkan luka itu. Dedi harus bahagia, Miss. Jangan katakan apapun tentang ini padanya. Dedi berhak bahagia. Bisik Ellie. Wanita itu mengangguk mengerti. Saat Carla akan bersuara lagi, Axel datang dan ikut bergabung di meja makan. Pagi-pagi sudah bergosip, ucap Axel sembari mendaratkan tubuh di kursi. Pagi saya. Sapanya pada anak gadisnya. Pagi juga, Dad. Ellie memberikan senyum sedikit. Ia menatap wajah laki-laki itu dan penuh kasihan. Jangan lupa ya, nanti malam. Dandan yang cantik, karena kita akan pergi ke pesta. Axel menyeruput kopi yang masih panas. Setelah itu, ponselnya berdering. Ya, Jos. Axel bangkit dari posisinya untuk menerima panggilan. Karena Jose membicarakan soal Leo, ia tak ingin Ellie mendengarnya. Miss, nanti kita cerita lagi ya, kata Ellie pada Carla. Wanita itu mengangguk dan Axel kembali menemui mereka. Kita berangkat sekarang, Dedi ada meeting hari ini, ucap Axel. Ellie dengan cepat menghabiskan makanannya, lalu meminum susu hangatnya. Anak gadis tidak boleh seperti ini, ucap Axel melihat bibir Ellie yang belepotan. Pria itu meraih tisu lalu mengelap bibir gadis itu. Untuk seorang ayah, Axel perhatian. Ellie berharap sang Dedi tulus padanya. Gadis itu pun tersenyum, memperlihatkan gigi putihnya. Carla, aku berangkat. Bantu Ellie nanti malam untuk berdandan, ucapnya kemudian. Iya, jawab Carla. Jangan nakal, awas kalau dekat-dekat dengan pria lain. Siapa namanya? Kevin, jawab Ellie. Siapalah dia, diri tidak peduli. Intinya jangan dekat-dekat sama pria lain. Axel begitu posesif, karena ia tak ingin kehilangan kegadisan gadisnya. Hanya ia yang berhak atas itu, menggantikan Hana yang telah mengkhianatinya. Bukan cinta yang diberikan untuk Ellie, melainkan membalaskan rasa sakit Leo yang telah menjamah istrinya. Harusnya bukan aku yang menjaga sikap, tapi Dedi, cemberut Ellie. Kenapa harus Dedi? Axel bingung. Jadi kemarin pergi sama Bella. Aku tidak tahu apa yang dilakukan dengan wanita murahan itu. Kamu cemburu? Bukan cemburu, aku
Aku tidak suka. Baiklah, selama kamu membuat Dedi nyaman, Dedi tidak akan berpaling. Sudah telat, masuklah. Axel menyuruh Ellie turun dari mobil dan segera masuk kelas. Ellie memberikan kiss di pipi Axel, lalu segera turun dan masuk ke sekolah. Di kantor, semuanya sudah siap? Tanya Axel pada Jose. Sudah, hanya ada berkas yang belum Tuan tanda tangan. Jawabnya. Bukan itu yang aku maksud, gerutu Axel. Masalah itu. Banyaknya pekerjaan membuat pikiran Jose bercabang. Untuk masalah si pengkhianat itu sudah aman. Kita tinggal melihat hasilnya. Aku rasa dia akan marah besar nanti malam. Dia akan merasakan yang Tuan rasakan. Jelas Jose. Good, aku suka cara kerjamu. Setidaknya dia bisa membayangkan posisiku saat itu. Axel menyeringai. Axel yang sekarang bukanlah Axel yang dulu. Dia cukup diam saat Leo bertingkah. Pria yang tidak tahu diri itu malah menusuknya dari belakang. Kurang apa selama ini? Axel sudah memberikan apa yang diinginkannya. Rumah, pekerjaan. Axel tidak pernah berpikir bahwa dialah musuh dalam selimut. Leo terlalu iri dengan hidup Axel yang sempurna. Hidup bergelimang harta, padahal pria itu butuh sandaran karena harus ditinggalkan oleh orang tuanya sejak berumur 10 tahun. Di tempat lain, Leta, menurutmu apa yang akan kamu lakukan setelah tahu bahwa yang kamu anggap orang tuamu ternyata bukan orang tuamu? Tanya Ellie yang sedang beristirahat. Maksudmu, aku kurang paham dengan pertanyaanmu? Tidak paham karena gadis itu sibuk dengan ponselnya. Hentikan. Ellie mengambil ponselnya dan mematikannya. Ellie, protes Leta. Aku serius, Leta. Dediku ternyata bukan ayahku, tuturnya. Leta yang sedang minum pun akhirnya tersedak. Itu kabar yang sangat mengejutkan. Jadi, ini alasan dia ingin tidur bersamamu? Tanya Leta dengan ekspresi terkejut. Kamu harus hati-hati, El. Aku bingung. Apa dia mencintaiku? Tanya pendapat Ellie. Mungkin, jawab Leta sambil mengangkat kedua bahunya. Entahlah, Tak. Aku bingung harus apa. Selama ini dia sudah membesarkanku. Aku tidak peduli di mana ayahku. Dede Axel sudah menggantikannya. Selama dia baik padaku, aku akan tetap bersamanya, meski harus merelakan apa yang kupunya. Dia sudah menjamahmu? Tanya Leta. Belum. Tapi dia menungguku sampai usia 17 tahun. Tapi aku tidak mau melakukan itu, Tak. Aku hanya mau melakukannya dengan suamiku. Ellie membayangkan berhubungan intim dengan pria yang bukan suaminya. Setidaknya ada cinta saat aku melakukannya. Ellie mengembuskan napas kasar. Kalau begitu, cobalah mencintainya. Aku ingin melihat sosok dedimu, El. Aku harus bersaing dengan wanita murahan itu, Tak. Kesal El. Siapa? Bella? Tanya Leta. Iya, nenek sihir itu. Si tukang pamer pria dewasa. Didiku pernah kencan dengannya. Aku tidak sudi membayangkan mereka melakukan apa saja. Kamu tahu dia kan? Wanita penggila lelaki. Gerutunya. Obrolan mereka terus berlanjut panjang lebar. Sampai Leta menyarankan untuk mencintai dedinya. Meski sulit, tapi Ellie akan mencobanya. Apa rasanya bercinta dengan laki-laki dewasa tanpa cinta? Pikirnya. Sekolah pun akhirnya selesai. Ellie pulang dijemput oleh supir yang disuruh Axel. Gadis itu langsung pulang karena akan mempersiapkan diri untuk menemani sang Dedi pergi ke pesta. Miss, aku pulang, ucap Ellie sesampainya di mansion. Carla pun menyambut kedatangannya dan langsung menyuruh gadis itu untuk membersihkan diri. Carla sudah menyiapkan sebuah gaun untuk dikenakan Ellie. Malam ini, gadis itu harus terlihat cantik di mata Axel. Pria itu sudah mewanti-wanti. Axel ingin terlihat lebih menonjol di pesta, menggandeng seorang wanita muda dan cantik. Ellie sudah selesai membersihkan diri. Gadis itu langsung ditangani oleh Carla. Meski pekerjaannya seorang asisten, tapi dia cukup mahir dengan stylistnya. Miss, aku mau diapakan? Aku tidak suka memakai merah-merah di pipi, gerutunya. Ellie memang bukan gadis yang suka dandan. Gadis itu sudah cukup cantik di usianya sekarang. Diamlah, dedimu pasti memuji jika melihatnya.
Nona El sudah berjanji akan menyembuhkan lukanya kan? Dan ini saatnya buat Tuan merasa nyaman bersamamu. Hasil riasan Carla sempurna. Ellie bercermin sambil memutarkan tubuhnya. Gaun pesta yang berwarna gold itu sangat pas di tubuhnya. Perfect, ucap Carla. Wanita itu mendengar suara mobil di depan rumah. Bersiaplah, jadi sudah sampai, ucapnya lagi. Sedangkan Axel, pria itu sudah siap dengan setelan tuxedo-nya. Ia bersiap sepulang dari kantor, mampir di sebuah salon langganannya. Ia harus menyeimbangkan diri dengan gadis berusia yang hampir menginjak 17 tahun itu. Di mana Ellie? Apa dia sudah siap? Tanya Axel pada Carla yang menemuinya. Sudah, jawab Carla. Derap langkah terdengar di area tangga. Axel pun menoleh. Ia melihat gadisnya yang begitu cantik. Cantiknya melebihi Hana. Bibirnya tersenyum melihat Ellie begitu sempurna. Good. Cara kerjamu bagus, Carla. Aku akan memberikan bonus untukmu, bisik Axel. Jose, kita berangkat sekarang, ucap Axel pada ajudannya. Ellie berjalan menghampiri sang Dedi. Pria itu meraih tangan anak gadisnya, melingkarkan tangan di lengannya. Jangan lihat dari umur, mereka tidak cocok jika menilai dari sana. Ellie terlihat sedikit dewasa karena bantuan make up dari Carla. Dan Axel ditangani oleh stylistnya sehingga terlihat lebih muda dari usianya. Mereka menuju mobil. Jose membukakan pintu dan mereka segera naik. Disusul oleh Jose, pria yang masih menyendiri itu melihat tuannya duduk di belakang dari kaca spion. Melihat Axel tengah mencium punggung tangan anak gadisnya. Jalan Jos, ucap Axel. Iya Tuan. Jose segera melajukan mobilnya. Di tempat lain, seorang pria tengah bercermin. Ia akan menggelar pesta pernikahan. Acara janji sucinya sudah dilaksanakan tadi pagi di sebuah gereja. Leo menyentuh dagu, memutar wajah ke kanan dan kiri. Sempurna, ucapnya. Tidak ada yang bisa menolak ketampanannya. Ia sangat percaya diri malam ini. Menikahi seorang gadis yang sangat kaya raya, tujuannya hanya satu. Menjadi orang terpandang di daerahnya. Ia sendiri sudah kaya karena sudah mendapatkan salah satu perusahaan Axel yang ia dapatkan dari Hana. Iri, dirinya sangat iri kepada sahabatnya sendiri. Setelah Axel menikah dengan Hana, dirinya sempat menghilang beberapa bulan, lalu kembali dengan tujuan ingin menghancurkannya, serta mengambil hati Hana. Tidak ada yang tahu bahwa ia memiliki hati pada istri sahabatnya. Axel yang sering tugas keluar karena urusan pekerjaan, disitulah Leo mendekati Hana, memberikan seluruh perhatian dan waktu hanya untuknya, yang tak pernah Hana dapatkan dari Axel. Axel mencintainya, hanya karena sibuk membuatnya kecolongan. Istri tak hanya membutuhkan uang, Hana kesepian sehingga ia mendapatkan kehangatan dari Leo. Menjalin kasih beberapa bulan, mereka sempat berpisah, karena Axel memboyongnya karena pekerjaan. Menetap di Meksiko, hingga akhirnya Hana dinyatakan hamil. Axel bahagia, bukan kepala. Tidak tahu soal pengkhianatan yang dilakukan oleh istrinya, sehingga ia yakin bahwa anak yang dikandung Hana adalah anaknya. Tuan, tamu yang Anda tunggu sudah datang, ucap pegawainya. Leo menyeringai, betapa tidak tahu malunya dirinya. Mengkhianati, membunuh, serta Axel yang harus mendekam di penjara karenanya. Ia tahu titik kelemahan sahabatnya itu. Pria itu pasti memaafkannya, pikirnya. Dan tidak tahunya Axel menjelma menjadi pria yang tak berhati setelah dikhianati olehnya. Sebentar lagi saya keluar. Di mana Lori? Tanyanya tentang istrinya. Di ruang sebelah, sepertinya masih berdandan, jawab pegawai. Leo kembali bercermin. Ia puas dengan tampilannya. Setelah itu, ia pun keluar untuk menyapa tamu undangan. Jadi, apa aku terlihat cantik malam ini? Tanya Ellie berbisik, berjalan menuju ruang pesta. Sangat. Didi suka penampilanmu, jawab Axel, terus menggandengnya bak sepasang kekasih. Lagi-lagi Axel mencium punggung tangan anak gadisnya.
Gadis itu pun tersenyum dengan jantung yang semakin berdebar. Ya Tuhan, jadi terlihat tampan. Ellie menyentuh dada yang semakin berdegup. Sedangkan di depan sana, Leo menatap kedatangan Axel. Menautkan alisnya yang menjadi pusat perhatiannya adalah keberadaan seorang gadis sebelahnya. Wajah itu mengingatkannya pada Hana, umumnya. Tuan, Bisik seseorang di telinga Leo. Saat ia menoleh, Axel dan Ellie sudah menghilang dari pandangan. Rahangnya mengeras saat mendengar kabar tentang istrinya. Apa yang dilakukan wanita laknat itu? bersambung.